Penelitian ini berjudul Strategi Pekerja Kreatif Muda dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di Yogyakarta. Mengapa kami melakukan penelitian ini? Salah satu alasan utamanya adalah bahwa sektor kreatif ini menjadi salah satu sektor yang banyak diminati oleh kaum muda. Nah, di sisi yang lain, sektor ini juga menjadi salah satu sektor yang terdampak secara signifikan karena pandemi COVID-19 di Yogyakarta. Nah, dalam penelitian ini kami mencoba kemudian mengeksplorasi bagaimana sih konteks sosial kultural dan historical Yogyakarta sebagai kota budaya membentuk bagaimana anak muda ini berstrategi secara kreatif dan refleksif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini diinisiasi oleh Youth Study Center Visipol UGM berkolaborasi dengan The University of Melbourne dengan dukungan dana dari Australia Indonesia Center. Penelitian ini urgent dan penting karena selama pandemi banyak sekali pekerja kreatif muda yang mengalami kesulitan ekonomi. Di Yogyakarta terutama menjadi sangat penting, bukan hanya karena Jogja terkenal sebagai kota yang diisi oleh banyak orang kreatif, tapi juga di Jogja ada banyak sekali pekerja kreatif muda, lebih dari 100.000 orang pekerja kreatif ada di kota Yogyakarta. Karena itu kami merasa perlu melakukan penelitian ini untuk benar-benar memahami pengalaman hidup, strategi, dan bagaimana cara para pekerja kreatif muda berencana ke depannya untuk mencari solusi dan juga mencoba bertahan hidup selama pandemi dan mudah-mudahan setelah pandemi. Alasan bekerja sama dengan UGM tentu saja karena UGM dan USUR mempunyai sejarah dan tentu kualifikasi yang sesuai sekali. Selain karena UGM ada di Yogyakarta, menurut saya Pusat Penelitian Anak Muda atau USUR di UGM punya jaringan dan juga punya kapasitas penting dalam melakukan penelitian dan intervensi untuk para pekerja kreatif muda di Yogyakarta. Salah satu pertanyaan penelitian inti dari penelitian kami adalah bagaimana keseharian pekerja kreatif muda di Yogyakarta ini terimbas oleh pandemi COVID-19. Saya senang sekali menjadi bagian dari riset ini. Pertama, karena ini kali kedua saya mendapat kesempatan untuk bekerja sama dan belajar dari rekan-rekan di USUR UGM. Dan yang kedua, topiknya juga pas banget dengan tema besar penelitian saya seputar demografi dan ketenagakerjaan penduduk muda di Indonesia. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa temuan yang menarik terkait dengan tantangan yang dilakukan oleh pekerja kreatif ini, terutama kaum muda, untuk mengatasi pandemi. Tantangan yang pertama adalah terkait dengan pasar. Kenapa? Karena selama pandemi pekerjaan mereka banyak yang dibatalkan. Ada yang pekerjaannya kemudian diputus begitu saja, ada yang kemudian terpaksa harus pergi pulang kembali ke kampung halamannya karena tidak bisa bertahan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalaupun ada yang bertahan, harga yang diberikan adalah harga pandemi, sehingga tentu saja tak mudah untuk survive. Sebagian dari mereka berusaha bertahan dengan melakukan inovasi pada karya atau cara bekerjanya, tapi sebagian mereka harus banting setir, misalnya jualan makanan atau jualan tanaman atau jualan piaraan. Tantangan yang kedua adalah terkait dengan produksi. Karya-karya kreatif seringkali adalah karya yang bersifat teamwork. Dalam konteks pandemi, kondisi tidak mungkin dilakukan secara intensif untuk melakukan kerja-kerja bersama. Sehingga kemudian karya atau produktivitas itu menjadi berkurang. Dan karena apa? Karena juga harus dilakukan protokol kesehatan. Sementara terkadang biaya untuk tes kesehatan pun harus ditanggung oleh pekerja kreatif sendiri. Itu juga jadi tantangan. Tantangan yang ketiga adalah terkait dengan distribusi, eksibisi, dan konsumsi. Kalau selama ini pekerja kreatif muda yang ada di
Yogyakarta ini bertemu dengan penontonnya, bertemu dengan halayaknya atau pengguna jasanya secara langsung, dalam konteks pandemi hal itu tentu saja sangat terbatas. Layar harus dimanfaatkan dan tentu saja ekspresi untuk kemudian berproduksi, ekspresi untuk berkarya akan berbeda. Tantangan yang lainnya adalah tantangan kesehatan, di mana dalam konteks pandemi tentu saja seluruh warga termasuk juga sebenarnya pekerja kreatif muda ini harus menghadapi tantangan kesehatan fisik maupun tantangan kesehatan mental atau psikis. Tantangan kerja fisik kita harus sangat berhati-hati supaya tidak terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang mematikan, dan tentu saja protokol kesehatan tetap. Tantangan psikis adalah bahwa dalam kondisi pandemi yang semua serba berbeda, terbatas, dan tentu saja terkadang menakutkan, bisa dikatakan menakutkan dalam tanda kutip karena virus ini bisa mematikan. Tentu saja kesehatan psikis penting, terutama dalam konteks kita sudah nggak bisa berkerumun, berkumpul seperti dulu, sehingga pertemanan kita pun juga akan menjadi hal yang berbeda ketika dipindahkan ke layar. Tantangan yang lain adalah kebijakan pemerintah, baik kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, karena belum semua industri kreatif kemudian mendapatkan supporting yang kuat. Sebagian pekerja muda kreatif ini mendapatkan bantuan secara individual, sebagian pula mungkin mendapatkan bantuan untuk produksi karya dan termasuk eksibisi karya. Misalnya saja kalau di Jogja ada media sosialnya yang kemudian menayangkan berbagai macam karya dari pekerja seni Jogja. Tapi saya kira itu belum semua akan mendapatkan akses yang sama, sehingga artinya kemerataan bantuan itu untuk pekerja industri kreatif itu tentu saja jadi tantangan yang nggak mudah untuk dihadapi di masa pandemi ini dalam berkarya sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dari 6 sektor kreatif yang kami teliti di penelitian ini, ada kesamaan pola strategi dari teman-teman kreatif untuk bertahan dari pandemi ini, dan juga ada beberapa bentuk-bentuk khusus yang teman-teman kreatif tempuh untuk menghadapi pandemi ini. Yang umum tentu saja semuanya berpindah dari platform fisik ke platform digital, termasuk fotografer, filmmaker, musisi, pemain teater, penari, dan fashion designer itu membuat konten-konten digital dan dipasarkan juga melalui platform-platform digital untuk kemudian menangkap perpindahan ruang hidup kita dari yang mostly fisik kemudian ke digital. Namun tentu masing-masing itu juga menghadapinya dengan strategi tersendiri dengan jejaring dan sumber daya yang mereka miliki. Dan tentu saja itu pola umumnya. Namun ada pola-pola khusus, masing-masing memiliki cara-cara tersendiri untuk bertahan dan membuat karya menyesuaikan dengan konteks zaman. Fotografer misalnya lalu mulai memotret konten-konten online, filmmaker kemudian membuat produksi yang terbatas, teman-teman musisi karena tidak semuanya bisa ke platform digital, kemudian mereka membuat secara komunitas, membuat donasi untuk kemudian dipakai oleh individu maupun dimanfaatkan secara komunitas. Begitu pula pemain teater dan penari. Ketiga ini yang kemudian paling menantang, musisi, pemain teater, dan penari, karena harus beradaptasi dengan tubuhnya yang kemudian tidak terkoneksi dengan audiens secara langsung. Yang menarik adalah masing-masing ini berkolaborasi. Jadi fotografer berkolaborasi dengan tadi fashion designer untuk kemudian karya dari fashion designer ini difotokan untuk dipasarkan. Teman-teman musisi bekerja sama juga dengan filmmaker, dan masing-masing mempunyai singgungannya satu sektor ke sektor yang lain. Dari penelitian kami mengenai pekerja kreatif muda dan dampak pandemi COVID-19 di Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, para pekerja kreatif muda ini merupakan subjek yang aktif dan refleksif dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kapan ini akan berakhir. Yang kedua adalah mereka mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini ya tidak secara merata. Artinya kemudian di sini ada kondisi
existing condition berupa kesenjangan sosial sebagai basis awal dari bagaimana kemudian distribusi resiko ini tidak pernah merata bagi mereka. Yang ketiga adalah para pekerja kreatif muda ini berstrategi terus-menerus merespon pandemi COVID-19 ini, baik mereka berstrategi secara terencana maupun secara improvisasional. Yang selanjutnya adalah daya refleksif dari para pekerja kreatif muda ini juga terkait dengan posisi sosial mereka. Nah, yang terakhir adalah, yang terpenting adalah meskipun kondisi pandemik COVID-19 yang tidak pernah kita prediksi kapan akan berakhir ini, para pekerja kreatif muda ini tetap optimis menatap masa depan dan bertahan dengan sektor atau passion yang mereka pilih sebagai jalan hidup itu. Saya kira itu menjadi pelajaran yang paling berharga. Kami mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam 2 level. Yang pertama pada level mikro, yaitu pentingnya untuk memfasilitasi dan meningkatkan skill digital bagi para pekerja kreatif muda. Yang kedua adalah memperbanyak apa yang dinamakan sebagai forum kolektif sebagai meeting point, sehingga kemudian para pekerja kreatif muda yang terkena dampak tersebut dapat saling belajar, dapat terus-menerus mengembangkan jejaring untuk kemudian bagaimana ya bertahan dan dapat secara berkelanjutan ya terus-menerus berada dalam atau berproduksi secara atau berkreativitas dalam bidang yang mereka geluti. Yang selanjutnya dalam level meso, kami mengusulkan untuk menginisiasi apa yang dinamakan sebagai ekosistem digital. Hal ini untuk merespon pergeseran dari luring menuju daring, sehingga pembentukan atau inisiatif ini sangat penting. Yang terakhir adalah masih pada level meso, kami mengusulkan karena kondisi pandemik COVID-19 ini yang belum pasti kapan akan berakhir, maka subsidi baik itu terkait dengan gigs ya, terkait dengan dana untuk membuat proyek seni tertentu maupun juga subsidi dalam bentuk yang lain masih relevan untuk terus dilanjutkan untuk kemudian paling tidak mendukung sustainability dari para pekerja kreatif muda ini. Saya mau ngomongin tentang kelanjutan riset dan kerjasama dengan UGM. Tentu riset tentang anak muda Indonesia ini yang bekerja dalam ekonomi kreatif memang kita mulai dari Yogyakarta sebagai sebuah proyek pilot gitu ya, proyek pertama untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi yang sangat sulit karena pandemi bisa dihadapi oleh teman-teman kreatif di Yogyakarta. Tapi kami juga berencana dengan Diusur UGM untuk mencoba juga nantinya membuat penelitian yang juga melibatkan pekerja kreatif di Jakarta, Bandung, Bali, dan berbagai lokasi lainnya di Indonesia. Nah, kami dari Pusat Studi Kepemudaan atau Usur Visipol UGM bersama dengan University of Melbourne dan juga Australia Indonesia Center mengucapkan banyak terima kasih bagi para pekerja kreatif Yogyakarta yang telah berbagi pengetahuan, berbagi strategi mereka bagaimana cara menghadapi pandemi ini dalam riset ini. Harapan kedepannya adalah kolaborasi baik dari peneliti ya dalam dunia ilmu pengetahuan atau pendidikan tinggi dengan dunia seni dan juga dengan pihak-pihak yang peduli terhadap pekerja kreatif akan terus berkembang dan terus berlanjut guna kemudian memang menghadapi, sekali lagi menghadapi era COVID-19 yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Terima kasih banyak.